Kalau kamu suka dengan video ini, bantu kami tumbuh dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Langit sore di desa Sukamukti tampak muram. Awan menggantung rendah di atas pasar yang ramai, seakan ikut menyaksikan penderitaan orang-orang kecil. Di sudut pasar, suara bentakan menggema, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. "Cepat bayar uang keamanan kalau mau dagang di sini," teriak seorang pria besar bertato di lengannya. Dialah Raga, sosok yang telah membuat nama Sukamukti dikenal bukan karena keindahannya, melainkan karena ketakutan yang ditanamkannya. Raga berjalan dengan langkah berat dan tatapan tajam. Di tangan kirinya tergenggam sebilah parang besar yang ia ayunkan sembarangan ke udara, sekadar untuk menunjukkan siapa penguasa di tempat itu. Para pedagang menunduk, beberapa bahkan bergetar saat menyerahkan lembaran uang lusuh. Tak ada yang berani menatap matanya, cukup satu pandangan saja bisa menjadi alasan baginya untuk memukul tanpa ampun. "Bang Raga, tolong, dagangan saya sepi minggu ini," ujar seorang penjual sayur tua dengan suara gemetar. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, sepatu hitam Raga mendarat keras di keranjang sayurannya. "Sayur berserakan ke tanah, itu bukan urusanku, aturan tetap aturan," bentaknya. Suara tawa dari anak buahnya menambah pilu suasana. Desa itu telah lama kehilangan keberaniannya. Lurah pun tak sanggup berbuat apa-apa. Beberapa kali warga mencoba melawan, tapi tak ada hasil. "Raga kebal," begitu kata mereka. Pernah ada seorang pemuda nekat menyerang Raga dengan golok karena adiknya dipukuli, namun golok itu hanya menimbulkan goresan kecil di kulitnya, yang hilang dalam hitungan menit. Sejak saat itu, Raga dijuluki Raga Kebal Bacok. Malam hari, ketika pasar telah sepi, Raga sering terlihat duduk di warung kopi sendirian, menatap gelap gunung di kejauhan. Konon, di sanalah ia dulu berguru pada seorang dukun tua yang mengajarinya ajian kebal. Orang-orang tak berani mendekat jika melihatnya melamun seperti itu, mereka tahu, di balik kesombongannya, ada sesuatu yang tak kasat mata yang menemaninya. Namun, meski tampak berkuasa, di balik mata tajam Raga tersimpan bayangan kelam. Kadang ia terbangun tengah malam, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mendengar bisikan-bisikan di telinganya, suara berat yang menuntut darah dan ketakutan. "Jangan berhenti menakuti mereka," bisik suara itu. Raga menutup telinganya, tapi suara itu terus datang, bagai rantai yang menjerat batinnya. Keesokan harinya, pasar kembali hidup, tapi tanpa keceriaan. Setiap langkah Raga membuat suasana seolah membeku. Anak-anak disuruh masuk rumah saat ia lewat, dan para ibu berbisik lirih sambil berdoa agar lelaki itu cepat pergi. Mereka hidup dalam bayang-bayang sosok yang tak bisa mereka lawan, bukan karena kekuatannya semata, tapi karena keyakinan bahwa tidak ada yang mampu menandinginya. Dan di tengah ketakutan itu, kabar mulai berhembus, seorang santri muda baru pulang dari pesantren Al-Hidayah. Orang-orang menyebut namanya Ilham, anak pasangan Ustaz Karim yang dulu disegani di kampung itu. Sebagian warga menaruh harapan, sebagian lagi takut bencana baru akan datang. Mereka tak tahu, pertemuan dua jiwa, satu dikuasai kegelapan dan satu dipenuhi cahaya, sebentar lagi akan mengguncang seluruh desa. Sore itu, angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah setelah hujan. Jalanan desa Sukamukti yang biasanya lengang kini tampak ramai, kabar tentang kepulangan seorang santri muda menyebar dari mulut ke mulut. Di ujung jalan desa, tampak seorang pemuda berkopiah hitam berjalan perlahan sambil menenteng tas lusuh. Wajahnya teduh, matanya memancarkan ketenangan yang langka di tempat penuh ketakutan seperti Sukamukti. Dialah Ilham, putra tunggal almarhum Ustaz Karim, yang selama 5 tahun terakhir menuntut ilmu di pesantren Al-Hidayah. Ketika Ilham melangkah melewati gapura bambu yang menyambutnya di depan rumah, ibunya berlari memeluknya dengan air mata bahagia. "Alhamdulillah, kau sudah pulang, Nak," ucapnya lirih sambil terisak. Ilham tersenyum, mencium tangan ibunya, dan memandang sekeliling, rumah yang dulu ramai kini tampak sunyi. Ia tahu, bukan hanya rumahnya yang kehilangan cahaya, seluruh desa telah dirampas kedamaiannya oleh ketakutan bernama Raga. Malamnya, setelah salat Isya berjamaah bersama beberapa warga yang masih berani ke masjid, Ilham duduk di serambi, ditemani lampu minyak dan suara jangkrik. "Pak Rahim, tetangga lama," mendekat dengan wajah muram. "Kau datang di waktu yang sulit, Ilham. Desa ini sudah lama dikuasai preman. Raga namanya, tak ada yang bisa melawannya," katanya. Ilham mendengarkan dengan saksama,
matanya menatap kosong ke arah kegelapan di luar sana, seolah sedang menimbang sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Apa tak ada yang menegurnya? Tanya Ilham pelan. Siapa yang berani? Orang bilang dia kebal bacok, kebal peluru, bahkan dukun saja takut mendekatinya, jawab Pak Rahim dengan nada putus asa. Ilham terdiam, hatinya terasa berat. Dalam hatinya, ia teringat pesan gurunya di pesantren, ilmu tanpa keberanian adalah bayangan tanpa wujud. Dan keberanian tanpa doa adalah langkah tanpa arah. Keesokan paginya, Ilham berjalan ke pasar untuk melihat keadaan desa yang kini porak-poranda oleh ketakutan. Warga memandangnya dengan rasa heran dan cemas. Seorang ibu berbisik, kasihan, anak itu baru pulang, belum tahu siapa yang berkuasa di sini. Namun Ilham hanya tersenyum ramah, menyalami para pedagang satu persatu, mengucapkan salam dengan suara lembut yang membuat beberapa orang meneteskan air mata rindu, seolah suara itu membangunkan nurani yang lama tertidur. Saat ia duduk di warung sederhana menikmati teh hangat, tiba-tiba suara bentakan memecah suasana. "Hei, kalian belum bayar iuran keamanan bulan ini." Suara itu begitu familiar bagi seluruh pasar, suara milik Raga. Ilham menoleh perlahan dan melihat sosok besar bertato berjalan ke arah para pedagang. Orang-orang langsung menunduk, tak berani menatap. Ilham memperhatikan dengan tenang, matanya memancarkan iba, bukan takut. Ketika Raga menendang keranjang seorang pedagang tua hingga terbalik, Ilham bangkit dari duduknya. Ia berjalan mendekat tanpa ragu. Suara langkahnya yang tenang terasa asing di antara hiruk-pikuk ketegangan itu. "Bang Raga," ucapnya dengan suara rendah tapi tegas, "orang tua ini hanya mencari rezeki halal. Tak malukah kau mengganggunya?" Semua mata terbelalak, tak seorang pun pernah berani berbicara seperti itu di hadapan Raga. Raga menatap pemuda itu dengan sinis, matanya menyipit penuh amarah. "Siapa kau, bocah? Santri baru pulang mau ceramah di pasar ini," katanya dengan tawa mengejek. Namun Ilham tetap berdiri tegak, tidak gentar, tidak marah. Hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya, lembut tapi menghujam, "Aku hanya mengingatkan, bahwa di atas semua kekuatan manusia, ada kuasa Allah yang tak terkalahkan." Raga terdiam sejenak, tak tahu mengapa dadanya terasa panas. Dari kejauhan, orang-orang mulai berbisik. Hari itu, untuk pertama kalinya, sang preman kebal bacok ditatap tanpa takut. Udara pagi di pasar Sukamukti masih dingin, namun suasananya sudah menegang sejak matahari belum tinggi. Bisikan tentang keberanian Ilham kemarin menyebar cepat. Para pedagang membicarakannya dengan nada khawatir, sebagian dengan kagum. "Dia benar-benar menegur Raga di depan orang banyak, dan masih hidup," kata seorang lelaki tua, separuh berbisik seolah takut Raga mendengarnya. Tapi bagi Raga, ucapan santri muda itu seperti duri yang tertancap di dada, membuatnya gelisah dan marah tanpa sebab. Sejak subuh, Raga tak bisa tidur. Kata-kata Ilham terus menggema di kepalanya, di atas semua kekuatan manusia, ada kuasa Allah yang tak terkalahkan. Ia menatap wajahnya di cermin retak di kamar sempitnya. Matanya merah, penuh amarah dan kebencian yang menumpuk. "Si bocah itu berani merendahkanku di depan orang banyak, akan aku ajari arti takut," gumamnya dingin. Ia meraih jaket kulitnya, mengayunkan parang ke bahunya, dan melangkah menuju pasar dengan langkah berat yang mengguncang tanah. Sementara itu, Ilham duduk di pojok warung kopi, membaca beberapa ayat Al-Quran dengan suara pelan. Setiap suaranya keluar, terasa menenangkan siapapun yang mendengarnya. Beberapa pedagang sengaja mendekat, pura-pura sibuk, hanya agar bisa mendengarkan lantunan ayat yang membawa kesejukan itu. Namun kedamaian itu seketika pecah ketika langkah Raga terdengar dari kejauhan. Suara logam dari parang di pinggangnya menandakan badai telah datang. "Santri!" teriak Raga, suaranya bergema menembus hiruk-pikuk pasar. Semua orang langsung terdiam. Burung-burung beterbangan dari atap-atap toko, dan waktu seolah berhenti. Ilham menutup musyafnya dengan tenang, lalu menatap ke arah Raga yang mendekat. "Ada apa, Bang Raga?" tanyanya tanpa rasa gentar. Raga menyeringai, menatapnya seperti binatang buas yang siap menerkam. "Kau pikir kau siapa, berani mengajariku di tempatku sendiri?" Para pedagang saling pandang, tak berani bergerak. Seorang ibu memeluk anaknya erat-erat. Semua tahu, satu gerakan salah bisa membuat darah tumpah di pasar hari itu. Namun Ilham tetap berdiri tenang, menatap lurus ke arah preman yang selama ini ditakuti semua orang. "Aku bukan siapa-siapa," jawab Ilham lembut. "Aku hanya hamba yang ingin mengingatkan saudaranya agar tidak tersesat terlalu jauh."
Kata-kata itu tak diucapkan dengan marah, melainkan dengan kasih, dan justru itulah yang membuat Raga semakin tersulut. Raga mengayunkan parangnya ke arah tanah, membuat debu berhamburan. "Kau pikir doamu bisa menyelamatkanmu dari ini?" katanya sambil mengangkat parang ke arah Ilham. Warga menjerit kecil, tapi Ilham tak bergeming. Ia menatap Raga dengan tatapan yang tenang, bukan tatapan menantang, melainkan tatapan yang seolah berkata, "Aku kasihan padamu, bukan takut." Raga terhenti sesaat, merasakan dadanya bergetar aneh. Suara angin tiba-tiba berdesir lembut di antara keduanya, membuat lembaran mushaf Ilham terbuka sendiri pada satu halaman. Ilham melirik sejenak dan membaca ayat itu dalam hati, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong." Ia menutup mushafnya perlahan, lalu berkata lirih, "Kebalmu tidak akan melindungimu dari murka Allah, Bang Raga. Yang kau lawan bukan aku, tapi dirimu sendiri." Kata-kata itu menembus kesombongan yang selama ini membungkus hati Raga, tapi gengsi dan amarahnya terlalu besar untuk mengakuinya. "Cukup!" Raga berteriak keras. Ia menatap Ilham dengan mata menyala. "Malam Jumat ini, di lapangan desa, aku akan buktikan siapa yang dilindungi Tuhan, aku atau kau." Teriaknya sebelum pergi meninggalkan pasar dengan langkah berat. Semua orang terdiam, napas mereka tertahan. Ilham hanya menunduk pelan, bibirnya bergetar melantunkan doa, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Sementara di kejauhan, awan gelap mulai menggulung di langit Sukamukti, tanda badai besar akan segera datang. Malam Jumat tiba dengan langit yang gelap pekat. Angin berembus kencang, menggoyang pepohonan di sekitar lapangan desa Sukamukti yang kini diterangi hanya oleh lampu-lampu minyak dan obor warga. Suasana terasa berat, seolah udara sendiri menahan napas menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Di tengah lapangan itu berdiri Raga, tubuhnya tegap dan penuh tato, matanya menatap ke arah kegelapan di mana bayangan seseorang perlahan muncul, Ilham, dengan langkah tenang dan wajah tanpa rasa takut. Desa itu seolah terbelah antara dua kekuatan, di satu sisi berdiri Raga, simbol ketakutan dan kesombongan, di sisi lain berdiri Ilham, simbol ketenangan dan iman. Warga berkumpul di pinggir lapangan, sebagian berdoa dalam hati, sebagian lagi tak sanggup menatap langsung. Mereka tahu, malam ini bukan sekadar pertarungan dua manusia, tapi benturan antara dua keyakinan, kekuatan gelap melawan cahaya doa. Raga tertawa keras, suaranya memecah kesunyian malam. "Jadi, ini bocah yang katanya tak takut mati," katanya mengejek, mengangkat parang panjang yang berkilat terkena cahaya obor. Ia menatap Ilham dengan penuh kebencian. "Kau bilang Tuhanmu melindungimu, bukan? Mari kita lihat seberapa kuat perlindungan itu." Suara tawa kecil terdengar dari anak buahnya, tapi cepat mereda saat mereka melihat mata Ilham yang sama sekali tidak bergetar. Ilham menatap Raga dengan tenang, lalu berkata pelan namun jelas, "Aku tidak datang untuk melawanmu, Bang. Aku datang untuk mengingatkanmu." Suaranya lembut, tapi terdengar ke seluruh lapangan, membuat bulu kuduk warga berdiri. "Selama ini kau pikir kebalmu membuatmu hebat, tapi sebenarnya itu belenggu yang mengikat jiwamu. Setiap luka yang tak bisa melukaimu, justru membuat hatimu semakin keras." Raga mendengus, merasa terhina. "Cukup ceramahmu, santri," teriaknya. Tanpa pikir panjang, Raga menarik napas panjang, mengucap sesuatu dengan bahasa aneh yang membuat udara sekitar bergetar. Orang-orang yang tahu ajian hitam langsung merinding. Ia menebas udara dengan parangnya, dan dengan wajah penuh kebanggaan, ia menghujamkan parang itu ke lengannya sendiri. Tidak ada darah yang keluar, kulitnya tetap utuh. Sorak ketakjuban dan ketakutan terdengar di antara warga. Raga mengangkat tangannya tinggi, berteriak, "Inilah buktinya. Aku kebal, tidak ada yang bisa melukaiku." Namun Ilham hanya menunduk, lalu mengangkat pandangannya ke langit. "Kau merasa kuat karena setan melindungimu, Bang. Tapi ketahuilah, kekuatan itu bukan karunia, melainkan kutukan." Ia mengatupkan kedua tangannya, dan dengan suara lirih tapi bergetar penuh keyakinan, ia berucap, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Seketika angin berembus lebih kencang, obor-obor bergoyang liar, dan suara gemuruh terdengar dari langit seolah bumi pun bergetar mendengar kalimat itu. Raga terpaku, parangnya yang ia genggam tiba-tiba terasa berat. Ia mencoba mengangkatnya, tapi tangannya bergetar hebat. Tubuhnya yang semula tegap mulai lemas, dan peluh dingin menetes dari keningnya. "Apa yang kau lakukan padaku?" teriaknya dengan nada panik. Ilham tidak menjawab, hanya menatapnya dengan penuh iba. "Aku tidak melakukan apa-apa, Bang. Itu doa yang membuka mata kebenaran."
Dan sekarang, jin yang kau pelihara sedang ketakutan, bukan padaku, tapi pada kalimat itu. Tiba-tiba Raga berteriak keras, memegangi kepalanya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya, sesuatu panas dan berat. Anak buahnya berlari mundur ketakutan, sementara warga hanya bisa memandang dengan wajah pucat. Parang di tangan Raga terjatuh ke tanah, memantulkan cahaya redup obor. Dalam sekejap, suasana lapangan berubah hening. Yang terdengar hanya isak tangis pelan seorang ibu, dan desiran angin yang membawa gema doa ilham. Malam itu, Raga jatuh tersungkur di tanah. Tubuhnya menggigil, matanya kosong menatap langit. Ilham mendekat, menunduk di sampingnya, dan berbisik lembut, masih ada waktu untuk bertobat, Bang Raga. Allah tak pernah menolak hamba yang ingin kembali. Di kejauhan, suara azan Isya menggema, seolah langit sendiri sedang memanggil jiwa yang tersesat. Raga memejamkan mata, napasnya tersengal, dan air matanya mengalir untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam kegelapan. Langit Sukamukti malam itu seakan menangis. Awan hitam menutupi bulan, dan petir menyambar sesekali, menerangi lapangan desa yang masih dipenuhi. Warga yang belum berani pulang. Di tengah tanah yang becek karena hujan, Raga masih terbaring, tubuhnya menggigil hebat. Namun perlahan, ia bangkit kembali. Nafasnya terengah, matanya merah menyala seperti bara yang menolak padam. Aku tidak akan kalah oleh bocah sepertimu. Suaranya serak, penuh amarah dan rasa sakit yang bercampur menjadi satu. Ilham tetap berdiri di tempatnya, tubuhnya tenang, namun hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena iba. Ia tahu di hadapannya bukan hanya seorang manusia, tapi juga jiwa yang dikuasai oleh kekuatan gelap. Angin kembali berhembus kencang, membawa aroma tanah basah bercampur keringat dan darah yang nyaris mengering. Raga menatap Ilham dengan beringas, lalu meraih parangnya yang tergeletak di tanah. Aku akan buktikan, bahwa aku tetap kebal. Teriaknya sambil menebas lengannya sendiri sekali lagi. Namun kali ini, tidak seperti sebelumnya, suara besi yang mengenai daging terdengar jelas, dan semburan darah memercik ke tanah. Raga menatap luka di lengannya dengan mata melebar, tak percaya. Tidak, ini tidak mungkin, gumamnya, terhuyung beberapa langkah mundur. Rasa sakit itu nyata, menembus kulit hingga ke dalam jiwanya. Ia berteriak histeris, antara takut dan marah, sementara warga menjerit tertahan, tak percaya melihat keajaiban di depan mata mereka. Ilham melangkah perlahan mendekat, setiap langkahnya menimbulkan gema di hati semua yang menyaksikan. Ia menatap Raga dengan penuh belas kasih. Bang, sudah cukup. Allah sedang menunjukkan kasih-Nya padamu. Ini bukan hukuman, tapi peringatan agar kau kembali. Suara Ilham tenang, tapi setiap katanya terasa berat, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Namun Raga, yang setengah dikuasai rasa takut dan ego, justru mengangkat parangnya lagi, kali ini mengarah ke Ilham. Jangan mendekat, aku akan bunuh kau, teriaknya. Tapi tangan Raga gemetar hebat, parang itu bergetar di genggamannya. Matanya menatap Ilham, tapi di dalam pandangan itu seolah ia melihat bayangan lain, sosok hitam besar yang selama ini melindunginya, kini berdiri di belakang Ilham, mundur ketakutan. Suara mengerikan berbisik di telinganya, kami tidak bisa melawan kalimat itu, tinggalkan aku, Raga menjerit, melempar parangnya ke tanah, lalu memegangi kepalanya seolah hendak pecah. Ilham menatapnya penuh iba, lalu menengadahkan tangan ke langit. Suaranya bergetar, namun tenang, ketika ia melantunkan ayat suci, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, suara itu bergema di udara, bergulung bersama angin. Obor-obor di pinggir lapangan bergoyang hebat, dan hujan mulai turun deras, menyapu tanah yang berlumur darah dan debu. Di tengah gemuruh petir, Raga berlutut, tubuhnya bergetar hebat, wajahnya menengadah ke langit sambil menangis, ampuni aku, apa yang telah kulakukan. Warga yang sejak tadi menonton kini menunduk. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi tawa, hanya tangisan lirih yang terdengar dari beberapa mulut yang sadar sedang menyaksikan kebesaran Tuhan di depan mata mereka. Ilham menghampiri Raga yang kini jatuh bersimpuh, memegang pundaknya, dan berkata lembut, kau sudah menang, Bang. Tapi bukan dengan kesaktianmu, melainkan dengan keikhlasanmu untuk kalah di hadapan Allah. Raga menangis lebih keras, air matanya bercampur hujan yang membasahi tanah di bawahnya. Ketika hujan mereda, langit kembali terbuka, dan bulan menampakkan diri di antara awan yang perlahan tersibak. Raga masih berlutut, tangannya terkatup di dada, sementara Ilham berdiri di sampingnya, menatap ke langit.
Di antara cahaya rembulan itu, seolah terdengar bisikan lembut yang menenangkan, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Malam itu, Sukamukti menjadi saksi, bukan atas kekalahan seorang preman, tapi atas kebangkitan sebuah jiwa yang hampir tenggelam dalam gelapnya. Kesombongan. Malam itu belum benar-benar berakhir bagi Raga. Setelah hujan reda dan warga mulai meninggalkan lapangan, ia masih terduduk di tanah yang lembab, tubuhnya gemetar, matanya kosong menatap lumpur di depannya. Parang yang tadi menjadi simbol kekuatannya kini tertanam tumpul di tanah, bagai saksi bisu atas runtuhnya kesombongan. Ilham berdiri di sampingnya, tubuhnya basah kuyup, namun wajahnya tetap tenang. "Mari pulang, Bang," katanya lembut. Tapi Raga hanya menatap kosong, seperti kehilangan arah hidupnya. Suaranya serak saat berbisik, "Aku dengar suara itu masih memanggilku." Ilham memahami, pergulatan dalam diri Raga belum selesai. Jin yang selama ini bersarang di tubuhnya belum sepenuhnya pergi, masih berusaha menjerat jiwanya dengan rasa takut dan penyesalan. Maka malam itu, dengan bantuan beberapa warga, Raga dibawa ke rumah Ilham yang sederhana. Di sana, Ilham menyiapkan air putih dan Al-Quran, lalu duduk di dekat Raga yang kini tampak lemas, matanya sayu, napasnya berat. "Apa kau siap mendengarkan ayat Allah?" tanya Ilham. Raga menatapnya, lalu menunduk perlahan. "Aku sudah terlalu lama mendengarkan bisikan setan, Ilham. Kini aku ingin mendengar suara Tuhan." Ilham menutup mata, menarik napas panjang, dan mulai melantunkan ayat-ayat ruqyah dengan suara lembut namun tegas. Setiap kalimat dari Al-Quran yang keluar dari mulutnya membuat udara di ruangan itu berubah. Angin seolah berhenti berhembus, dan suara jangkrik di luar pun lenyap. Tubuh Raga tiba-tiba menegang, matanya melotot, dan suaranya berubah parau. "Berhenti, jangan bacakan itu," teriaknya. Suara itu bukan suara manusia biasa, berat, menggema, dan penuh kebencian. Beberapa warga yang menyaksikan ketakutan, namun Ilham terus membaca tanpa henti. "Hasbunallahu wa ni'mal wakil," ucap Ilham berulang kali, suaranya semakin mantap. Tubuh Raga berguncang hebat, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang sedang berontak. "Kami sudah lama di sini. Ia milik kami," teriak suara itu dari mulut Raga, membuat para warga terperanjat. Ilham menatapnya tajam dan berkata dengan suara lantang, "Tidak, kau bukan miliknya, dan ia bukan milikmu. Pergilah, karena tempatmu bukan di tubuh seorang manusia, tapi di neraka yang telah disiapkan untukmu." Setelah kata-kata itu, Raga menjerit panjang, tubuhnya kejang, lalu ambruk tak sadarkan diri. Keheningan menyelimuti ruangan, warga saling pandang, tak berani bersuara. Ilham meletakkan tangannya di dada Raga dan berdoa dengan lirih, memohon agar Allah menenangkan hatinya. Beberapa saat kemudian, Raga membuka matanya, kali ini dengan pandangan yang jernih. Nafasnya berat, tapi ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Apa yang terjadi?" tanyanya pelan. Ilham tersenyum, "Kegelapan itu sudah pergi, Bang. Tapi perjalananmu belum selesai. Yang harus kau lawan sekarang bukan mereka, melainkan dirimu sendiri." Malam itu, Raga menangis, bukan karena takut, tapi karena sadar betapa lamanya ia hidup dalam dosa. Ia menciumi tangan Ilham dengan air mata berlinang. "Aku telah menyakiti banyak orang, Ilham. Aku tak tahu bagaimana menebusnya." Ilham menggenggam bahunya erat. "Allah Maha Pengampun, Bang. Taubat yang tulus lebih berharga dari 1000 permintaan maaf yang dipaksakan." Kalimat itu membuat Raga menunduk, air matanya menetes ke lantai, membasahi tanah yang kini menjadi saksi kebangkitannya. Beberapa hari kemudian, kabar tentang pertobatan Raga menyebar ke seluruh desa. Sebagian tak percaya, sebagian lagi menangis bahagia. Orang-orang mulai berani berjalan melewati rumahnya lagi tanpa rasa takut. Tapi di balik semua itu, Raga masih sering duduk sendirian di serambi rumah Ilham, memandangi langit malam. Di hatinya masih ada sisa luka dan penyesalan, tapi juga secercah cahaya yang mulai tumbuh perlahan. Ia tahu, jalan untuk menjadi manusia baru tak mudah, tapi untuk pertama kalinya, ia tidak takut lagi. Dan setiap kali rasa ragu datang menghantui, Raga akan menutup matanya dan mengulang kalimat yang dulu mengguncang seluruh hidupnya. "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukup Allah yang menjadi penolongku, dan Dialah sebaik-baik pelindung. Beberapa hari berlalu sejak malam penuh keajaiban itu, namun suasana hati Raga masih bergejolak. Ia memang tak lagi diganggu suara-suara gaib, tapi bayangan masa lalunya datang silih berganti. Dalam tidur,
Ia melihat wajah-wajah orang yang pernah ia sakiti, pedagang tua yang ia pukul, pemuda yang ia ancam, bahkan anak kecil yang dulu menangis ketakutan saat ia melintas di pasar. Semua wajah itu menatapnya dengan mata kosong, tanpa marah, tanpa kata-kata, hanya diam yang menyesakkan. Raga terbangun dengan keringat dingin, dada berdebar keras. "Ya Allah, ampuni aku," bisiknya lirih. Siang itu, Ilham menemukannya duduk di beranda, pandangan kosong menatap jalan. "Bang, kau belum makan sejak pagi," ucap Ilham lembut sambil meletakkan sepiring nasi dan segelas air putih. Raga tersenyum lemah. "Aku kehilangan selera, Ilham. Setiap kali hendak makan, aku teringat berapa banyak orang yang dulu kelaparan karena aku rampas dagangannya." Ia menunduk, menggenggam tangannya erat. "Apa mungkin Allah benar-benar mau mengampuni orang sehitam aku?" Suaranya bergetar, penuh keraguan dan ketakutan. Ilham duduk di sampingnya, memandang lurus ke depan. "Bang, tidak ada dosa yang terlalu besar bagi ampunan Allah, selama kau sungguh-sungguh menyesal dan memperbaikinya. Taubat bukan sekadar air mata, tapi langkah untuk memperbaiki luka yang pernah kita buat." Kata-kata itu seperti cahaya kecil yang menembus kabut di hati Raga, meski belum sepenuhnya mencerahkan. Ia mengangguk pelan. "Aku ingin menebus semuanya, Ilham. Tapi aku tak tahu harus mulai dari mana." Ilham tersenyum tipis. "Mulailah dengan meminta maaf, dan dengan membantu mereka yang dulu kau sakiti." Hari-hari berikutnya, Raga mulai berkeliling desa, menundukkan kepala di depan orang-orang yang dulu ia takuti. Beberapa orang menatapnya sinis, ada yang menutup pintu, bahkan ada yang memakinya. Tapi Raga tidak melawan, ia hanya menunduk dan meminta ampun. Saat ia meminta maaf pada pedagang tua di pasar, orang pertama yang pernah ia pukul, lelaki itu hanya menatapnya lama, lalu menangis. "Aku sudah maafkan kau sejak lama, Raga. Aku hanya menunggu hari di mana kau sadar." Kalimat itu menghantam hati Raga lebih keras dari pukulan apapun yang pernah ia terima. Namun perjalanan taubat tak selalu mulus. Malam hari, ketika semua orang terlelap, rasa gelisah kadang kembali datang. Dalam kegelapan, Raga mendengar bisikan samar, suara lama yang dulu menguasainya. "Kau kira mereka sungguh-sungguh memaafkanmu? Mereka hanya menertawakanmu di belakang." Suara itu menusuk pikirannya, membuat dadanya sesak. Ia memejamkan mata, memegang dada, lalu berulang kali melafalkan kalimat yang kini menjadi perisainya, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Perlahan, bisikan itu memudar, digantikan ketenangan yang lembut di hatinya. Suatu malam, Raga duduk di masjid setelah salat Isya, sendirian. Ia menatap sajadah, matanya basah. Ia sadar betapa berat menanggung dosa yang pernah ia buat, tapi ia juga tahu bahwa Allah sedang membentuknya melalui rasa sakit itu. Ia menunduk, berdoa lirih, "Ya Allah, jangan biarkan aku kembali ke gelap yang dulu. Biarlah aku hancur di jalan-Mu, asal jangan lagi aku dipeluk dosa." Saat itu, dari arah belakang, Ilham datang menghampiri, lalu duduk di sampingnya tanpa sepatah kata. Hanya kebersamaan hening itu yang membuat hati Raga sedikit tenang. Keesokan harinya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Seorang pemuda yang dulu pernah disakiti Raga, mendatanginya dengan wajah marah, menuduh bahwa pertobatan Raga hanyalah sandiwara. Ia mendorong Raga hingga jatuh ke tanah. Orang-orang yang melihat menahan napas, takut Raga akan kembali ke sifat lamanya. Tapi Raga hanya menatap pemuda itu dengan tenang, lalu berkata pelan, "Kalau pukulanmu bisa menghapus dosaku, pukullah lagi." Pemuda itu membeku, matanya berkaca-kaca. Ia berlari pergi, meninggalkan Raga yang kini tersenyum untuk pertama kalinya dengan damai. Malam itu, di rumah Ilham, Raga berbicara pelan, "Sekarang aku tahu, Ilham, taubat itu bukan jalan yang mudah. Tapi setiap kali aku teringat masa laluku, aku juga teringat siapa yang menuntunku keluar dari sana." Ilham menatapnya dan menjawab, "Aku hanya perantara, Bang. Yang menuntunmu adalah Allah." Raga menunduk, air matanya jatuh satu-satu. Di antara tangisnya, ia kembali berucap kalimat yang telah menjadi nadi kehidupannya, pelan tapi pasti, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Hari-hari berlalu dengan tenang, namun tubuh Raga mulai melemah. Entah karena tekanan batin yang begitu berat atau karena bekas luka spiritual dari masa lalunya, ia sering merasa nyeri di dada dan pusing mendadak. Ilham menyadari hal itu, tapi Raga selalu tersenyum menenangkan. "Jangan khawatir, Ilham.
Dulu aku kuat karena kesombongan. Sekarang aku lemah, tapi aku tenang, karena aku tahu siapa yang menjagaku. Kalimat itu membuat Ilham terdiam, dadanya sesak oleh rasa haru dan cemas yang bersamaan. Ia tahu, perubahan yang dialami Raga bukan sekadar tobat, tapi sebuah kelahiran kembali. Suatu sore, Raga duduk di tepi sungai yang dulu menjadi tempat ia sering memalak warga. Kini tempat itu berubah menjadi tempatnya berzikir. Ia menatap air yang beriak lembut, sementara matahari senja menyentuh permukaan sungai bagai lembaran emas yang bergetar. Ia teringat wajah-wajah yang dulu ketakutan melihatnya, kini datang untuk belajar mengaji darinya. Ironi yang indah, tapi juga menyakitkan. Andai aku dulu tidak begitu buta, bisiknya. Ia mengusap wajahnya, menahan air mata. Tapi mungkin, tanpa dosa masa lalu itu, aku takkan pernah belajar mengenalmu, ya Allah. Namun malam itu, rasa sakit di dadanya semakin parah. Napasnya berat, keringat dingin mengucur deras. Ilham berlari memanggil warga untuk membantu, sementara Raga terbaring di lantai rumahnya, menatap langit-langit yang perlahan kabur. Di sela-sela kesakitannya, ia memanggil nama Ilham dengan suara parau. Ilham, kalau aku pergi, jangan tangisi aku. Aku tak pantas dikasihani, tapi tolong, bacakan aku ayat yang dulu membuatku rebah di lapangan itu. Suaranya melemah, namun matanya masih memancarkan ketenangan yang ganjil, seperti seseorang yang akhirnya menemukan jalan pulang. Dengan tangan gemetar, Ilham duduk di sampingnya dan mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara bergetar. Setiap kalimat Al-Quran seolah menembus dinding rumah itu, menggema ke seluruh hati yang mendengar. Beberapa warga ikut menangis, bukan karena takut kehilangan Raga, tapi karena menyaksikan betapa besarnya perubahan yang Allah anugerahkan padanya. Dalam detik-detik terakhir kesadarannya, Raga berusaha menggerakkan bibirnya, mengulang kalimat yang sudah menjadi pegangan hidupnya, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar, namun penuh kekuatan. Air mata jatuh di pipi Ilham. Ia menggenggam tangan Raga erat, menatap wajah sahabat yang kini tersenyum di tengah kesakitannya. Kau sudah menang, Bang, bisik Ilham. Suaranya pecah. Kau bukan lagi preman yang ditakuti, tapi jiwa yang dibersihkan oleh penyesalan. Sesaat kemudian, Raga menarik napas panjang, lalu terdiam. Suasana berubah hening. Angin malam bertiup lembut melalui jendela, menggoyangkan tirai. Seolah alam pun ikut menyambut kepergian seorang yang akhirnya menemukan kedamaian sejati. Beberapa hari kemudian, makam Raga menjadi tempat ziarah warga desa. Tak ada lagi rasa takut menyebut namanya. Di batu nisan sederhana itu tertulis pesan yang ditulis Ilham sendiri. Setiap kali Ilham melewati makam itu, ia selalu berhenti sejenak, membaca Al-Fatihah, lalu tersenyum. Kau benar, Bang, gumamnya. Kekuatan sejati bukan di tangan, tapi di hati yang pasrah pada Allah. Dan di antara hembusan angin sore, Ilham merasa seolah mendengar suara lembut dari kejauhan, suara yang dulu keras dan penuh amarah, kini tenang dan teduh. Terima kasih, Ilham, karena kau tunjukkan padaku siapa sebenarnya pelindung yang sejati. Maka berakhirlah kisah seorang preman yang dulu kebal bacok, tapi akhirnya tumbang oleh kalimat suci, bukan karena kekalahan, melainkan karena kemenangan terbesar, kemenangan melawan diri sendiri. Dan setiap kali nama Raga disebut, orang-orang akan mengenangnya bukan sebagai preman yang menakutkan, tapi sebagai Raga Al-Hasbunallah, lelaki yang menemukan Tuhan di tengah gelap masa lalunya. Beberapa bulan telah berlalu sejak kepergian Raga, namun jejak langkahnya tak pernah benar-benar hilang dari desa itu. Nama yang dulu menjadi sumber ketakutan kini menjadi sumber keteladanan. Setiap anak kecil yang bermain di tepi sungai tahu kisah tentang preman yang berubah jadi hamba Allah. Para orang tua sering bercerita pada anak-anaknya di waktu senja, tentang lelaki bertubuh kekar yang menangis di sajadah, dan tentang kalimat yang mampu menaklukkan amarah serta kesombongan manusia. Desa yang dulu dipenuhi rasa takut kini penuh dengan zikir dan doa. Ilham masih sering datang ke makam Raga setiap sore, membawa setangkai bunga dan kitab kecil. Ia membaca beberapa ayat, lalu menatap langit yang memerah di ufuk barat. Bang, kau mungkin sudah tenang di sana, tapi pengaruhmu masih hidup di sini, katanya lirih. Di sekelilingnya, beberapa pemuda duduk diam, mendengarkan. Mereka adalah anak-anak yang dulu takut setiap kali melihat Raga lewat. Kini mereka duduk di bawah bimbingan Ilham, belajar mengaji dan memahami makna sabar, sebagaimana yang pernah diajarkan Raga menjelang akhir hidupnya. Salah satu dari mereka, Fadil, memandangi makam itu dengan mata berkaca-kaca.
Kiai Ilham, katanya pelan, benarkah orang sejahat Raga bisa diterima Allah? Ilham menatapnya lama, lalu tersenyum. Nak, Allah tak melihat seberapa hitam masa lalumu, tapi seberapa tulus engkau ingin kembali. Raga mungkin dulu preman, tapi ia mati dalam keadaan lebih suci daripada banyak orang yang hidup dalam kemunafikan. Kalimat itu membuat Fadil menunduk, menahan air mata, sementara angin sore berhembus lembut menggoyang dedaunan di atas nisan Raga. Seiring waktu, warisan spiritual Raga mulai tumbuh subur di hati warga. Sebuah musola kecil dibangun di dekat sungai tempat ia dulu bertobat. Atas kesepakatan warga, musola itu diberi nama Musola Al-Hasbunallah. Di dindingnya terukir kalimat yang pernah mengguncang dunia Raga, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimat itu kini menjadi simbol keteguhan hati bagi siapapun yang merasa putus asa, dan pengingat bahwa perlindungan sejati hanya datang dari Allah, bukan dari otot atau senjata. Setiap malam Jumat, Ilham mengadakan pengajian di musola itu. Ia menceritakan kisah perjalanan Raga kepada siapapun yang datang, bagaimana ia dulu diselimuti kesombongan, lalu dihancurkan oleh satu kalimat suci. Tapi yang paling membuat jamaah terdiam adalah saat Ilham menuturkan bagian terakhir, bagaimana Raga meninggal dengan senyum di bibirnya, melafalkan kalimat yang sama. Tak jarang, pengajian itu diakhiri dengan tangis lirih para pendengar yang merasa tersentuh. Banyak yang pulang dengan dada berguncang, membawa niat untuk berubah seperti Raga. Suatu hari, Fadil, yang kini menjadi pemuda paling rajin di musola, menemukan sebongkah batu kecil di tepi sungai. Di atasnya tergores samar tulisan tangan yang mungkin pernah dibuat Raga sebelum wafat. Tulisan itu berbunyi, "Jangan takut pada luka, karena di sanalah cahaya masuk." Fadil membawa batu itu ke Ilham. Sang ustaz menatapnya lama, lalu berkata, "Ini bukan sekadar pesan, tapi peringatan. Allah memberi luka agar manusia belajar berserah, bukan menyerah." Batu itu kemudian diletakkan di dinding musola sebagai pengingat bagi semua yang datang. Malam itu, hujan turun deras. Ilham berdiri di teras musola, memandang langit yang diselimuti petir. Dalam gemuruh itu, ia seolah mendengar suara yang pernah sangat dikenalnya. Suara berat tapi kini penuh kedamaian, "Kau benar, Ilham. Aku tak pernah pergi. Aku hanya pulang lebih dulu." Ilham menatap langit, matanya berkaca-kaca. Ia tersenyum, menatap cahaya kilat yang menyinari nisan Raga di kejauhan. "Pulanglah dengan tenang, Bang. Cahaya yang kau nyalakan di sini akan terus hidup." Dan memang, cahaya itu tidak pernah padam. Ia berkelip di hati setiap orang yang pernah tersesat dan ingin kembali. Nama Raga kini diucapkan bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa hormat dan rindu. Karena dari seorang preman yang dulu kebal bacok, lahirlah pelajaran abadi tentang makna penyerahan diri kepada Tuhan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai pelindung, dan Dialah sebaik-baik penolong. Tahun demi tahun berlalu, dan desa kecil itu kini jauh berbeda dari dulu. Jalanan yang dulu sepi dan penuh ketakutan kini ramai oleh suara anak-anak mengaji di sore hari. Di tengahnya berdiri musola Al-Hasbunallah, tempat di mana cahaya pertama kali menyentuh hati seorang preman bernama Raga. Setiap dindingnya menyimpan kisah, setiap lantainya menyerap doa. Bagi warga desa, musola itu bukan sekadar tempat ibadah, melainkan simbol kebangkitan, bukti bahwa bahkan jiwa yang paling gelap pun bisa berubah menjadi pelita bagi banyak orang. Ilham kini sudah menua, rambutnya memutih, langkahnya mulai lambat, tapi semangat di matanya tak pernah padam. Setiap sore ia duduk di serambi musola, menatap langit jingga dan mendengarkan suara anak-anak membaca Al-Quran. Di wajahnya terselip senyum damai, tapi di dalam dadanya ada kerinduan yang tak bisa dihapus waktu, kerinduan pada sahabatnya, Raga. Kadang, saat angin berhembus lembut, ia merasa seolah Raga duduk di sampingnya, tersenyum seperti dulu. "Bang," bisiknya lirih, "apa kau lihat semua ini? Desa ini berubah karena taubatmu." Suatu malam, hujan turun deras seperti dulu, malam ketika Raga menantangnya di lapangan. Ilham duduk sendirian di musola, mengenakan selimut lusuh, membaca doa dalam kesunyian. Namun malam itu terasa berbeda. Lampu-lampu musola bergetar di terpa angin, dan suara hujan yang menimpa atap seperti membawa pesan dari masa lalu. Dalam keheningan itu, Ilham memejamkan mata dan teringat dengan jelas setiap detik pertemuannya dengan Raga, tatapan penuh amarah, jeritan jin yang keluar dari tubuhnya, dan air mata penyesalan yang menghapus dosa bertahun-tahun. Ketika ia membuka mata,
seolah-olah di hadapannya berdiri sosok Raga, tak lagi garang, tapi bercahaya. Wajahnya tenang, senyumnya lembut. "Ilham," suara itu terdengar jelas di antara gemuruh hujan, "jangan bersedih. Aku sudah di tempat yang damai. Doa dan kebaikanmu menjaga aku. Tapi sekarang, giliranmu menyalakan cahaya itu di hati orang lain." Ilham tertegun, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menatap langit-langit musola yang temaram, lalu berbisik, "Aku akan terus melanjutkan warisanmu, Bang. Sampai napasku berhenti." Keesokan harinya, Ilham memanggil para pemuda yang dulu dididik Raga, termasuk Fadil, yang kini telah menjadi pemuda saleh dan bijaksana. "Anak-anak," katanya dengan suara lembut namun tegas, "cahaya yang ada di musola ini tak boleh padam. Jangan biarkan kisah Raga hanya menjadi legenda. Jadikan ia pelajaran, bahwa tak ada manusia yang terlalu jauh dari ampunan Allah." Fadil menatap gurunya penuh hormat dan menjawab, "Kami janji, Kiai. Kami akan terus menyebarkan cahaya itu, bahkan setelah Kiai tiada." Waktu terus berjalan, hingga suatu pagi, Ilham ditemukan meninggal dalam posisi sujud di musola, dengan Al-Quran terbuka di hadapannya. Wajahnya tersenyum damai, seolah tengah berbincang dengan Sang Pencipta. Berita itu membuat seluruh desa berduka, tapi juga dipenuhi rasa syukur, karena mereka tahu, sang guru yang lembut itu telah pulang dengan cara yang paling indah. Di samping jasadnya, ditemukan selembar kertas kecil bertuliskan, "Lebih besar dari, jika suatu hari aku pergi, jangan padamkan cahaya ini. Karena cahaya itu bukan milikku, tapi miliknya." Beberapa tahun kemudian, Fadil menjadi penerus Ilham. Ia memimpin musola yang kini semakin ramai, mengajarkan anak-anak tentang arti keberanian, keikhlasan, dan taubat. Di dinding musola, dua nama tertulis berdampingan, Raga Al-Hasbunallah dan Ilham Al-Mukhlis. Di bawahnya, tertulis satu kalimat yang menjadi napas kehidupan desa itu. "Lebih besar dari hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindung, dan Dialah sebaik-baik penolong." Malam-malam di desa itu kini selalu diterangi cahaya lampu musola yang tak pernah padam. Setiap orang yang datang untuk berdoa, selalu merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan, seolah ada dua roh mulia yang masih berjaga di sana, melantunkan doa dalam keheningan. Dan dengan begitu, kisah Raga dan Ilham tak pernah benar-benar berakhir. Mereka telah pergi, namun cahaya yang mereka nyalakan akan terus hidup, di hati siapapun yang tersentuh oleh kuasa kalimat itu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.